Mari kita lihat firman Tuhan. Berapa banyak yang siap terima firman Tuhan siang hari ini. Tuhan Yesus hebat dan ajaib. Mari lihat Roma pasal yang ke-8 ayat 37 sampai ayat 39. Roma pasal 8 ayat 37 sampai ayat 39. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau perhatikan ayat 37, kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama ayat 37 satu kali lagi. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Berapa banyak yang mau jadi pemenang? Tuhan nggak bilang kita jadi pemenang. Tuhan bilang kita jadi lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang itu gimana? Dulu saya adalah atlet bela diri, saudara ya. Kalau saya dapat medali, saya bertanding, ada kalanya juga ditendang bengkaknya di pipi, bibirnya pecah juga. Tapi dapat medali. Dan ketika saya pulang ke rumah, saya lihat istri saya, kemudian saya keluarkan medali dari leher saya gantung di lehernya. Menurut saudara, mana yang lebih daripada pemenang? Mana yang lebih daripada pemenang? Ibu tidak ikut bertanding, tidak ada bengkak di wajah, bibirnya nggak pecah, tapi digantung medali di lehernya. Yesus mati di atas kayu salib, Dia disalibkan, Dia dicambuk, dan Dia berkata, tetelestai. Tetelestai bukan perkataan yang, kekalahan, kelemahan. Itu bukan perkataan bahwa saya menyerah. No. Itu merupakan perkataan proklamasi. Perkataan dari seorang laki-laki yang rasanya tidak pernah ada lagi yang bisa mengatakan perkataan itu, sengaja dipilih bahasa Yunani. Tetelestai. Artinya perkataan pengagungan, kemenangan, bahwa setan sudah benar-benar dikalahkan. Dan tetelestai adalah bagian daripada yang namanya kasih Allah, agapao atau agape, saudara. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, Alkitab berkata begini, bahwa hari ini temanya lebih daripada pemenang. Makanya tadi Pastor Roni pimpin pujiannya dengan kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Ya, sebagai murid Kristus, saya percaya kita bukan hanya bisa menjadi seorang pemenang, betul? Melainkan lebih daripada itu, kita bisa menjadi lebih daripada seorang pemenang. Suami-suami, misalnya contoh, kita kerja 1 hari, kita kerja 1 bulan, kita keluar. Setelah akhir bulan kita terima gaji. Setelah dapat gaji, semuanya kita kasih ke istri kita. Kemudian setelah besok, istri kita pergi ke mall, mallnya lantai 4, lantai 5. Istri kita keliling-keliling, mana yang jadi lebih pemenang? Kok nggak jawab sih ibu-ibu? Saya nolong Anda, kok nggak jawab? Mana yang lebih daripada pemenang? Istri-istri lebih daripada pemenang. Haleluya. Dan janji firman Tuhan tersebut dapat muncul. Bisa muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut. Mengapa ada kata lebih? Lebih daripada pemenang. Nanti kalau baca di terjemahan sehari-hari, Alkitab berkata bahwa kita adalah orang yang lebih daripada pemenang, terutama ayat 37. Apakah kelebihan kita sebagai seorang pemenang dibandingkan pemenang lainnya? Bagaimana ketika orang itu menang pertandingan seperti sekarang Asian Games kalau nggak salah ya. Asian Games terus orang dapat medali. Apa perbandingan kita dengan orang yang dapat medali ketika dia lari sprint, dia lari maraton, ketika dia mengangkat besi, lalu dia dapat medali. Apa perbandingan mereka dengan kita yang disebut lebih daripada pemenang? Menang atas apa sebenarnya? Dan saudara dan saya, menang atas apa dan menang sebagai apa, itu paling penting. Benar Bapak Ibu? Dan kalau Bapak Ibu tahu kita menang
atas apa dan menang sebagai apa, maka saya percaya bahwa cara berpikir kita dalam menghadapi sebuah masalah dan persoalan akan sangat berbeda. Dalam konteks ayat Roma 8 ayat 37 sampai 39 ini, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, dalam konteks ayat tersebut, kita dapat melihat ayat 39 bahwa tujuan kemenangan kita adalah atas kuasa-kuasa. Kalau lihat terjemahan yang lain dikatakan begini, atas pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, roh-roh jahat. Mereka ada di mana? Langit tingkat kedua. Langit tingkat pertama di mana? Di bumi yang kita tinggali. Langit tingkat kedua, itu adalah para penghulu, para malaikat yang dibuang, mereka tinggal di sana. Dikatakan kerajaan-kerajaan kegelapan. Mereka ada di sana, mereka juga ada di dalam bumi. Bapak Ibu harus mengerti itu. Dan dikatakan begini, menang atas apa? Menang atas siapa? Atas kuasa-kuasa. Baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu yang makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus menurut Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16. Amin. Ini ayat yang kita udah hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, berarti dari ayat ini Bapak Ibu perhatikan begini, bahwa tujuan daripada saudara dan saya dipilih untuk menang atas apa dan menang kepada siapa, supaya kita tetap melekat kepada Tuhan. Katakan, saya harus tetap melekat kepada Tuhan. Melekat dalam apa? Dalam kasih. Dalam kasih apa? Kasih itu ada storge, ada phileo, ada agapao, saudara. Satu lagi saya lupa. Ya, ada 4. Eros. Ya. Ada eros, ada storge, ada phileo, dan agapao atau agape. Dalam kasih apa di sini? Agapao. Kasih agapao adalah kasih yang Allah curahkan dalam hati kita ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Ketika Anda have Jesus live in us. Ketika Anda berkata, masuk dalam hatiku, dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10, masuk dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Dengan mulut orang percaya, dengan hati orang dibenarkan. Kalau hari itu mati, dibawa ke sorga. Kalau hari itu mati, dibawa ke Firdaus atau sorga. Tapi kalau besok masih hidup, minggu depan masih hidup, 1 tahun masih hidup, maka Tuhan kasih fasilitas yang kedua, yang namanya pertobatan. Amen. Untuk Bapak Ibu dan saya tetap terjaga di sini, maka tidak boleh kita terlepas daripada kasih Allah. Saya itu suka minum kopi susu. Starbucks itu istri saya selalu komplain saya. Saya selalu bilang untuk anak laki saya, sekarang hebat loh saudara, teknologi itu ya. Ada banyak saya di Makassar, saya tinggal WhatsApp Kak, yang anak saya, kakak Kris atau Aceh, pesan papa, adik Asian Dolce pakai oatmeal. Bisa dari Jakarta, saya terima di kantor di Makassar, Pak, Bu. Wow, luar biasa istri. Minum kopi lagi. Lalu dia datang dengan air mineral 1 botol yang 1,5 liter itu taruh di meja. Ini harus habis 1 hari. Ya. Tapi saya beritahukan kopi susu. Ada kopinya, ada susunya, ada air panasnya. Lalu Bapak Ibu jadi satu, jadikan satu. Ketika dia jadi satu, bisakah Bapak Ibu pisah materialnya lagi? Susunya dipisahkan, kopinya dipisahkan, air yang tadinya air mineral bisa dipisahkan, ada yang bisa pisah? Tidak mungkin. Jadi satu. Ketika Anda jadi satu dengan Yesus, Yesus jadi satu dengan saudara. Galatia pasal yang ke-5 berkata begini, kasih Allah sudah dicurahkan habis-habisan ke dalam hati kita. Berarti di surga, nggak ada lagi kasih, semuanya dicurahkan ke dalam hati saudara. Karena di surga, atmosfer di surga sudah penuh dengan kasih. Dan kasih sudah dicurahkan dalam hati saudara melalui Yesus.
Jadi kalau ada yang buat Anda sakit hati, ada yang buat Anda marah, Anda bisa ampuni dia. Butuh berapa ton? 5 ton, Anda punya 5 ton, kasih ke dia. Sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia butuh 10 ton, Anda punya 10 ton. Bisa diberikan kepada orang itu. Kenapa? Karena Anda lengket dengan kasih, menyatu dengan kasih. Sehingga kita tidak mudah dipisahkan dari kasih Allah. Dan setan tidak mudah menipu kita. Dan Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tidak boleh ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Allah. Rasul Paulus menulis ini kepada jemaat yang ada di Roma. Karena pada masa itu masih dalam pemerintahan kekaisaran Romawi. Dan ada begitu banyak gaya hidup yang hedon. Ya, hedonisme. Ya, gaya hidup yang hedon sehingga orang percaya bisa saja mereka distrak kepada hal-hal yang dunia. Ya, sehingga akhirnya mereka lupakan kasih Allah. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan mereka, ternyata ayat ini berfungsi juga untuk zaman kita ini, zaman now, atau disebut dengan zaman new era ini. Karena kalau kita hidup di luar kasih Allah, berarti yang akan datang adalah kebinasaan kekal.
terserah lu. Saya mau ngomong, gak mau ngomong sama lu. Itu namanya sungguh kasihnya dingin. Dan kata kasih di situ bukan storge, bukan phileo, tapi kata kasih di situ adalah agapao. Kasih yang Tuhan curahkan dalam hati orang percaya karena masalah, karena persoalan, karena tantangan hidup, karena ujian hidup, sehingga jadi dingin. Dia basa bodoh dengan orang lain. Saya percaya hari ini, saya percaya Tuhan sedang ingatkan kita. Supaya kita tidak membiarkan kasih Allah di hati kita jadi dingin. Kita harus jadi orang yang care for the sick, assist the poor. Bisa nolong orang miskin. Kita bisa nolong orang sakit. Amin. Kita bisa memperhatikan orang sakit. Kita bisa mendoakan orang-orang yang lemah. Bisa membawa ke rumah orang-orang yang tidak punya rumah. Memberikan kepada mereka baju yang telanjang dan sebagainya, yang tidak punya makan, dikasih makan. Dan Matius pasal 24 berkata begini, kalau kamu melakukan untuk mereka, kamu seperti melakukan untuk aku. Itu prinsip melakukan untuk Yesus. Dan yang tanya, yang Tuhan katakan, kamu masuk ke dalam kegelapan yang pekat. Itu bukan orang yang tidak percaya. Itu orang yang percaya. Dan ketika mereka tanya Tuhan, Tuhan jawab mereka, kamu tidak melakukan untuk aku. Kamu melakukan hanya untuk dirimu sendiri. Karena itu Bapak Ibu, kita harus terus berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga Yunani itu dipakai bahasa militer, saudara. Gregoreo. Gregoreo itu sebuah bahasa militer. Yaitu memperhatikan dengan sungguh, melihat dengan teliti seperti seorang penjaga yang berjaga di pos batalion. Dia perhatikan orang yang masuk, pakai baju warna biru, celana warna biru, sepatu warna biru, topi warna biru, kacamata hitam. Mobilnya apa, dia lihat nomor mobil, dia perhatikan dengan detail, dengan sungguh-sungguh. Itu berjaga-jaga. Musim-musim ini, berjaga-jaga juga adalah bahasa doa. Kalau Bapak Ibu tidak pernah berdoa dan lengket dengan Tuhan, jadi satu dengan Tuhan, kita tidak bisa memperhatikan pekerjaan Tuhan dengan detail. Bahkan saudara dan saya juga tidak bisa mengikuti arahan Tuhan dan tidak akan bisa sampai pada tujuan. Ketika Tuhan pimpin orang Israel, satu-satunya yang Tuhan kasih tahu Musa kepada orang Israel adalah, lihat tiang api dan tiang awan. Ketika aku bergerak, mereka harus bergerak. Ketika aku tinggal, mereka harus tinggal. Kapanpun aku bergerak dan kapanpun aku tinggal, maka mereka harus mengikuti tiang api dan tiang awan. Tiang api dan tiang awan menggambarkan tentang kemuliaan Allah. Hidup kita ini tanpa dipimpin oleh Tuhan, maka kita pasti akan mengalami yang namanya kebuntuan dan kegagalan. Tapi saya berkata kepada jemaat Tuhan, ketika hidup kita dipimpin oleh Tuhan, masalah tambah banyak, persoalan tambah banyak. Saudara, ujian datang bertubi-tubi, tapi karena Tuhan yang pimpin, maka laut Teberau di belahnya. Dan saudara dan saya akan berjalan dan akan melihat kemenangan yang besar. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan. Pertanyaannya begini, Tuhan berkata kepada Yesus, seberangi sungai Yordan. Dan pada waktu itu air meluap. Saya beberapa kali ke Israel dan saya tanya kepada beberapa penerjemah. Dulu sungai Yordan ini luasnya berapa meter atau berapa kilo. Lalu dia katakan, ya kurang lebih, karena kita nggak tahu dengan pasti, kurang lebih 500 meter sampai 1 kilo. Oh, saya katakan luas banget. Terus sekarang dalamnya kurang lebih 10 sampai 15 meter. Sekarang tinggal dalamnya. Dulunya mungkin sekitar 20 sampai 25 meter. Dan Tuhan berkata begini, ketika Yosua disuruh menyeberang, air itu sedang meluap, berarti semakin tinggi. Dan Tuhan berkata begini, kalau kamu nggak menyeberang, di seberang di sana sedang ada tuayan. Kalau nggak menyeberang, kalian semua mati di sini. Dan Yosua malam itu berkata, dia kelilingi seluruh perkemahan orang Israel. Dan dia berkata, kuduskan dirimu hari ini. Dan besok kita akan menyeberang tabut itu. Tapi karena ini tempat yang baru, Tuhan berkata, harus taruh tabut di depan. Dan jarak antara kita dengan tabut harus 1 kilo. Kenapa? Karena tempat yang baru, setiap perjalananmu, Anda belum pernah melewati itu. Tapi Tuhan kita telah melewati setiap jalan dan akan membawa saudara dan saya melalui jalan-jalan kemenangan, jalan-jalan keberhasilan, jalan-jalan kemuliaannya. Amin. Ketika Bapak Ibu dan saya mengerti ini,
Setiap jalan yang baru, Bapak Ibu harus taruh Tuhan di depan. Ketika Anda usaha baru, cari Tuhan lebih dulu. Ucap syukur, terima kasih Tuhan. Ketika ada dalam sebuah pernikahan, cari Tuhan lebih dulu. Mau pacaran, mau bangun hubungan, cari Tuhan lebih dulu. Investasi, karena itu jalan baru bagi kita. Termasuk dalam pelayanan, buka pelayanan dan sebagainya, harus tanya Tuhan lebih dulu. Dan saya perhatikan begini, mengapa Tuhan menjanjikan supaya kita lebih daripada pemenang? Kok sepertinya kita ini, sepertinya sangat-sangat di hadapan Tuhan itu, kok semua mau diberikan kepada kita. Sebenarnya, ada 3 hal yang ingin Tuhan mau ajarkan kepada kita. Makanya Lucifer atau Lucifer. Lucifer itu karena dia diciptakan dari cahaya. Makanya Yesaya pasal 14 dan Yesaya pasal 28 dan Yeremia pasal 14 menjelaskan tentang Lucifer. Penuh kegemilangan, penuh dengan batu-batu permata yang indah-indah. Dan suaranya nggak seperti suara Aroni tadi. Kalau Aroni tadi suaranya tanpa keyboard, harus main sendiri. Harus yang tadi main keyboardnya Kiel, harus main gitar bassnya Agung tadi. Ya, itu masing-masing bermain sendiri. Tapi Lucifer kalau nyanyi, di dalam pita suaranya ada drum. Ya. Dalam pita suaranya ada keyboard, dalam pita suaranya semua alat musik. Makanya dia sangat diagungkan karena dia bisa memandang wajah Allah. Tapi one day, kedapatan di hatinya. Dia berkata, aku mau naik melampaui yang maha kudus. Aku mau bangun takhtaku di sebelah utara. Aku mau naik, aku. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan seseorang, dan dia sudah bicara aku, hati-hati. Itu temannya Lucifer. Tapi kalau saudara dengar dia katakan begini, semua karena Tuhan, semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau saya dipakai, itu karena Tuhan. Kalau saya dipromosi karena Tuhan, kalau saya diberkati karena Tuhan. Kalau itu adalah orangnya kerajaan Allah, temannya Tuhan Yesus, saudaranya Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Saya temukan ada 3 hal, saudara. 3 hal yang dapat kita pelajari. Saat ini mengapa kita dijanjikan untuk menjadi lebih daripada pemenang. 3 hal ini cepat saja, saudara. Yang pertama, area peperangan yang tidak tampak. Kalau kita cuma menang dalam area yang tampak, semua orang bisa. Dia melatih dirinya sedemikian rupa. Anda menang dalam pertandingan, Anda menang dalam bisnis, Anda menang di dalam seluruh seperti kehidupan yang bisa dilihat dengan mata. Semuanya tampak. Tapi kemenangan lebih daripada pemenang yang dimaksudkan di dalam Roma 8:37 sampai 39 di sini adalah menang dalam area peperangan yang tidak tampak. Saya mau tanya di sini, siapa di sini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, yang pernah lihat wajahnya emosi? Yang pernah lihat wajahnya emosi, ayo angkat tangan. Yang pernah foto dengan yang namanya emosi, angkat tangan. Yang pernah lihat wajahnya marah, angkat tangan. Ya wajahnya marah ketika Anda marah berlebihan. Ya. Tapi Alkitab katakan ada roh marah. Yang pernah lihat wajahnya marah, itu kan sesuatu yang nggak tampak. Yang pernah lihat wajahnya percabulan. Gitu ya. Wajahnya najis, yang pernah lihat. Ada beberapa teman saya yang dipakai dengan karunia-karunia. Ketika kita kumpul, kalau dia doain orang, dia kasih tahu, orang ini begini, ada roh najis, ada roh ini, dia bisa lihat. Dia bisa lihat. Lalu teman-teman yang lain tanya begini, ganteng nggak? Cantik nggak? Dia katakan mukanya busuk. Lalu saya selalu berkata gini, jangan kepingin lihat setan. Setan itu nggak ada yang ganteng dan cantik. Yang cantik itu anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Anak-anak Tuhan Yesus. Orang-orang yang ganteng dan cantik. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada. Kita ada dalam masalah, itu normal. Ulangi lagi. Kita ada dalam masalah, itu normal. Kalau dikasih angka 1 sampai 10, ini angka baru 2,5 dapatnya. Kita ada dalam masalah, itu normal. Yang abnormal itu kalau masalah di dalam kita.
Masukin masalah dalam pikiran, masukin masalah dalam hati. Itu abnormal. Nggak usah lihat orang lain, lihat saya saja. Jangan juga cubit kamu. Jangan juga. Area peperangan yang tak tampak itu penting. Saya karunia dasar yang Tuhan berikan kepada saya itu ngusir setan dari muda. Jadi pelayanan dasar saya sebenarnya ngusir setan, saudara. Ngusir setan. Jadi ketika saya masuk full time, kerjaan saya dari masuk kantor sampai pulang kantor ngusir setan. Benar ini. Tanya istri saya, benar. Jadi itu orang ngantri seperti pergi ke dokter. Jadi tiap hari di dalam gereja itu cuma dalam ruang doa itu orang teriak gitu tiap hari. Bahkan akhirnya telepon rumah kami ditaruh nomor telepon apa? Darurat. Darurat itu Bapak Ibu bayangkan ya, jam 1 subuh, Pak Pendeta, ini anak kami kesurupan. Bayangkan saudara, jam 1 subuh, saya mesti pergi ke rumahnya. Waktu saya belum masuk rumahnya, itu yang kesurupan katakan, kenapa panggil orang itu? Belum lihat muka saya, dia udah teriak. Kenapa panggil orang itu? Saya masuk, saya katakan, kamu bikin saya nggak bisa tidur. Keluar situ. Iya, saya keluar. Udah doa, saya pulang saudara. Lalu orangnya kata, Pak, kita udah doa 3 jam. Bapak datang cuma ngomong sederhana. Kamu bikin saya nggak bisa tidur, cuma datang untuk doain saya. Keluar. 1 menit, langsung roh jahatnya keluar. Saya kembali pulang saudara. Itu karunia. Apakah hebatnya Pendeta Luther? No. Pendeta Luther ini dulu papanya bilang begini, kamu jadi preman tukang bakul. Jadi sebenarnya Tuhan pilih punggul saya di tempat sampah, cuci dengan darahnya, lalu jadikan saya hambanya. Saudara dan saya dulu mungkin orang yang tidak berguna. Atau mungkin Anda dan saya orang yang benar-benar dipuji berlebihan juga berbahaya. Tapi kalau hari ini kita ada di tempat ini, nggak kebetulan. Nah kebetulan Tuhan telah pilih kita, kenal kita katakan banyak terpanggil, tapi sedikit yang dipilih. Dan kita adalah orang-orang yang bukan cuma dipanggil, tapi juga dipilih oleh Tuhan. Dengan tujuan supaya kita jadi lebih daripada pemenang. Efesus pasal 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Amin. Tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Tadi waktu lagu terakhir itu dinyanyikan, saya dengar ada suara malaikat nyanyi di telinga saya. Makanya saya tadi nyanyi lagu Haleluya. Saya dengar malaikat nyanyi. Saya buka mata lihat kiri kan, nggak ada. Saya pejamkan mata lagi, kok ada yang nyanyi di telinga saya, Pak Ron nyanyi lagu yang lain. Saya dengar nyanyi lagu yang lain. Dan saya lihat malaikat penuh dalam ruangan ini. Dikepung bukan lagi warna yang coklat seperti ini, warna yang krem seperti ini. Malaikat penuh menjaga saudara di tempat ini. This is holy ground. Ini tempat kudusnya Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang hebat. Kenapa saudara? Karena peperangan kita, saudara dan saya ingat bahwa kita dilayani oleh para malaikat. Ketika Anda berdiri menjadi putra dan putri Tuhan, maka Anda dilayani oleh para malaikatnya. Kalau iblis 1, malaikat 2. Wow, dia kan ambil sepertiga malaikat. Tuhan gak ciptakan lagi malaikat yang lain, tapi Tuhan pilih saudara dan saya untuk berdiri dan menggantikan malaikat yang dibuang. Malaikat paling cemburu dengan saudara. Kenapa? Kita punya keterbatasan. Anak nggak bisa jalan tembus tembok, malaikat bisa jalan tembus tembok. Malaikat itu kalau lihat saja bicara tentang ilmu tentang mesin dan sebagainya, dia nggak perlu kuliah tentang ilmu mesin, tapi dia lihat udah ngerti. Kita mesti belajar S1, S2, S3, ya. Dan itu kalau nggak dipraktekkan, ya itu juga hilang saudara. Karena ilmu itu berkembang setiap sepersekian detik, ilmu berkembang. Jadi kalau orang tidak pernah berhenti belajar, maka dia berhenti bertumbuh. Orang yang terus belajar akan mengalahkan orang yang terbelajar. Haleluya. Saya percaya bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang sabar melebihi seorang pahlawan yang berebut kota. Berapa banyak yang menjadi orang sabar?
Amsal 16:32 berkata begini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya percaya bahwa tiap hari, every day, mulai sekarang ini jadilah orang yang sabar ketika Anda berhadapan dengan orang yang buat Anda nggak sabar. Kalau ada yang ajak bertengkar, maka Anda bayangkan di depanmu ada 2 ember, satu isi bensin, satu isi air. Tinggal Anda mau ambil yang mana. Kalau Anda ambil bensin dan Anda tuangkan, maka api terus menyala, Anda butuh pemadam kebakaran. Tapi kalau Anda ambil air, maka Anda pahlawan hari itu. Untuk jadi pahlawan yang diakui oleh Tuhan, jadilah sabar. Itu orang lebih daripada pemenang. Kau diam. Haleluya. Satu waktu saya ingat ketika saya selesai doa kelepasan, saudara. 3 bulan setelah itu, tahun 91, baru saya bertobat 91. Saya ketemu dengan lawan saya yang baru dikalahkan. Dia ketemu saya dan dia nggak mau ambil, bahwa dia nggak mau terima kekalahannya waktu itu. Lalu dia ketemu saya di jalan, saudara, di tengah kota. Dan dia katakan, sekarang nggak ada wasit, ayo kita berkelahi. Saya baru bertobat 3 bulan. Saya berdiri terpaku. Yang telinga kiri ada suara yang berkatakan gini, habisin dia. Telinga kanan gini, Yeremia 17 ayat yang ke-5. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat itu bicara lebih kuat daripada suara setan di telinga kiri saya. Lalu saya lihat dia setelah mungkin 10-15 menit, dan saya katakan kepada dia, kamu mau apa bro? Kamu mau medali? Masih ada di rumah. Kalau kamu mau, saya akan ambil. Kalau kamu mau hari ini, saya berlutut di kakimu dan cium kakimu. Saya lakukan itu. Lalu dia yang tadinya lagi marah, lagi geram, ajak saya berantem. Tiba-tiba dia salah tingkah dan dia katakan, kamu kenapa Luther? Lalu saya katakan ini, 3 bulan yang lalu saya sudah bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian dia peluk saya dan dia katakan, saya minta ampun dari kamu. Orang sabar jadi pemenang. Bisa bayangkan kalau hari itu saya katakan, kamu nggak tahu siapa saya, berarti saya lupa diri. Saya nggak tahu siapa diri saya. Tapi kalau Anda dan saya jadi orang sabar, Anda jadi pahlawan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saya belajar menang atas segala siasat iblis. Tugas setan adalah datang menipu kita every day. Dalam suatu peperangan, apabila semua siasat dan strategi dari pihak musuh telah terungkap, maka dapat dipastikan bahwa musuh tersebut akan dapat dihancurkan. Dan setan, semua strateginya sudah diungkapkan oleh Tuhan kepada gerejanya. Dari mana Anda berkata kepada saya? Dari mana, Pastor? Ketika Yesus masuk ke dalam kubur 3 hari. Alkitab katakan dia mengambil semua kunci. Termasuk kunci kerajaan maut. Rahasia-rahasia yang selama ini setan tutupi, diambil semua. Dan Alkitab berkata begini, Matius pasal 16 kalau nggak salah itu. Ketika Tuhan berdiri dan Tuhan berkata kepada Petrus, kepadamu kuberikan kunci-kunci kerajaan Allah. Bukan cuma kunci, tapi kunci-kunci. Aku berikan kepada engkau termasuk kunci, yaitu kunci daripada kerajaan, daripada setan. Jadi setan punya kerajaan, punya pintu gerbang, tapi nggak punya kuncinya. Kuncinya ada pada saudara dan saya. Anda tiap hari bisa pergi kepada pintu gerbang setan dan katakan, lepaskan suamiku, lepaskan istriku, lepaskan keluargaku, lepaskan tawananku, lepaskan ini, in the name of Jesus. Amin. Ketika Bapak Ibu lakukan ini, maka kemenangan ada di pihak saudara. Anda perlu tahu siasat dan tipu daya setan. Saya 8 tahun pimpin doa peperangan rohani. Bukan cuma pimpin doa peperangan rohani. Saya selidiki satu pulau, di mana sebelum saya diutus ke Makassar, saya ada di pulau itu. Dan saya selidiki itu. 1 tahun, saya baca buku-buku tentang sejarah yang begitu banyak di pulau itu. Saya nggak mungkin beritahukan kepada saudara, kecuali pasukan doa sendiri baru saya beritahukan kepada Anda. Ya, saya selidiki itu, semua dibongkar satu-satu. 8 kabupaten, 1 kota madya dibongkar. Ada penduduknya kurang lebih 3.610.000 orang di sana. Saya tahu jumlahnya, setiap jalan saya tahu. Bayangkan kita 1 tahun diselidiki, tahun kedua baru kita
Selidiki ke lapangan sesuai dengan bukti lapangan, dengan bukti dalam roh apa yang Tuhan katakan. Tahun ketiga baru kita ambil yang namanya peperangan rohani. Operasi namanya operasi domba. DOMBA. 2 orang membangun bait Allah. Domba. Ada lagi doa memberkati, BA itu di belakang ada nama pulaunya, saya nggak usah kasih tahu. Ya. Kemudian menara doa dengan otoritas menjaga pulaunya itu di belakang. Nah, semua saya buat dalam sebuah bentuk, sebuah diktat yang bisa belajar sampai generasi mereka bisa belajar tentang prinsip-prinsip peperangan rohani. Jadi harus diselidiki, disingkapkan, dibukakan utuh. Makanya kita katakan kalau kamu berdosa, saling mengaku dosalah. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kalau kita punya kelemahan, akui kelemahan. Kepada suami, kepada istri, kepada teman, kepada rekan, kepada hamba Tuhan. Dan kita sembuh, kita pulih. Saya ini praktek, saudara. Praktek dalam hal ketika ada orang datang dan konseling dengan saya. Misalnya di kantor. Ya. Dan ketika orang datang, banyak kali saya katakan, Bapak Ibu nggak usah ngomong ya. Dan biasa saya kasih tahu juga ke istri, atau kasih tahu ke orang kantor kalau datang, nggak usah kasih tahu masalahnya apa kepada saya. Karena saya juga latih dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Karena karunia tanpa Bapak Ibu asah, maka akan jadi tumpul seperti besi yang cuma sepotong. Tapi kalau Bapak Ibu asah, maka itu akan jadi pedang yang sangat tajam, pisau yang sangat tajam, anak panah yang akan meluncur tepat kepada sasaran, akan menjadi sesuatu yang akan rudal, yang akan pergi dari benua ke benua, mengelilingi dunia. Itu kalau Anda asah every day. Ketika orang datang konseling suami istri duduk depan saya, ada banyak saya katakan, gak usah ngomong apa-apa, nanti koreksi saja apa yang Tuhan taruh di hati saya kepada Bapak dan Ibu. Dan banyak kali ketika itu disampaikan, ada kalanya mereka udah jatuh di bawah, udah histeris, sudah teriak-teriak, dan mereka katakan, dari mana pastor tahu, Pak Gembala tahu, Pak Pendeta tahu tentang kehidupan kami. Saya katakan ini, semua orang di kantor saya larang untuk tidak menceritakan masalahmu kepada saya. Haleluya. Kalau Bapak Ibu bergerak dan membongkar semua tipu daya setan, dan itu adalah otoritas yang Tuhan berikan kepada gerejanya, maka saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang menjadi lebih daripada pemenang. Hal yang harus kita jaga adalah jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30 berkata begini, dengan cara mendukakan Roh Kudus, dengan cara apa? Mengeraskan hati. Bisa ditunjukkan Efesus 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari. Bagaimana mendukakan Roh Kudus? Satu waktu ada seseorang yang dia berkata begini, Pak, Roh Kudus suruh saya mendoakan orang itu. Dan saya katakan kepada diri saya ini kan belum pernah doakan orang itu, tapi kenapa Roh Kudus bicara untuk saya? Lalu saya tanya, kamu lakukan enggak? Enggak. Apa yang terjadi? Besoknya orang itu mati. Dia nyesal. Luar biasa. Lalu dia tanya kepada saya begini, kira-kira waktu saya doakan orang itu hari ini, yang Tuhan suruh, apakah besok dia nggak jadi mati, Pastor? Saya tanya, urusan mati atau hidup jangan kamu tanya ke saya. Kamu tanya langsung ke Tuhan yang suruh kamu berdoa. Tapi satu yang kamu gagal hari ini adalah kamu tidak taat mendengarkan arahan Roh Kudus. Yang kedua, mendukakan Roh Kudus. Untuk hal apa? Ketika saudara dan saya lakukan sebuah kesalahan atau lakukan dosa, dan Anda dan saya tidak bertobat, maka kita akan mendukakan Roh Kudus Allah. Itu akan menjadi penyumbat dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua, yang membuat doa kita tidak didengar Tuhan, yang membuat tangan Tuhan tidak bisa intervensi dalam kehidupan kita, adalah karena dosa dan kesalahan. Amin. Ibrani 3 ayat 9 ayat 15 berkata begini, Roh Kudus adalah
guru atau pribadi, satu pribadi, seorang guru yang akan mendidik, menuntun kita, memberitahukan dan mengajarkan kita hal-hal ilahi. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saya punya orang tua rohani, nggak tahu Ibu Bising sama Pak Kus kenal nggak? Namanya Bapak Pendeta Frankie Utana. Itu orang tua rohani saya, yang doakan saya kelepasan, yang didik saya, latih saya transplanting, ya bimbing saya dari saya muda, sampai akhirnya kami berdua pisah rumah, tapi saya tetap menghargai orang tua rohani. Ada kalinya kalau beliau telepon dengan saya selalu dengar. Dan beliau selesai ngomong, saya katakan, Om, saya bisa lakukan A, B, C. Yang D dan E dan F-nya. Saya butuh waktu. Kenapa itu belum bisa kamu lakukan? Saya belum punya orang untuk lakukan itu. Kalau sudah ada, saya akan kerjakan itu. Saya nggak pernah bantah orang ini. Saya selalu dengarkan arahannya, karena saya tahu. Mungkin keras, tapi saya tahu itu baik untuk saya. Dan satu waktu, beliau itu suka, jalan dengan mobilnya itu suka, itu istilah motor, off-road gitu ya. Off-road itu. Naik ke gunung-gunung, naik satu waktu pergi sendiri. Naik sampai ke gunung-gunung. Dan beliau nggak tahu bahwa di sana itu, ujungnya itu jurang. Karena harinya sudah mulai malam. Ketika beliau sampai di sana, kaget di depannya jurang. Dan satu ban mobil sebelah kirinya, itu udah tergantung di jurang. Akhirnya beliau turun sendiri. Masa itu belum ada telepon, pakai itu pager. Ya, pager juga belum tentu orang bisa dengar ya. Akhirnya duduk, tiba-tiba ingat pelayanan malaikat. Malaikat bantu aku. Tarik mobil ini, geser ke kiri, karena itu jatuh ke sebelah kanan. Geser ke kiri, dan bawa bannya kembali masuk. Saudara, beliau lihat sendiri, bagi rasa seperti ada satu kekuatan yang bawa mobilnya itu. Ditarik keluar dari bannya itu, jatuh dari jurang itu. Dibawa masuk kembali ke jalurnya. Dan beliau bisa pulang dengan selamat. Masih ada pelayanan malaikat sampai hari ini yang Tuhan kerjakan, saudara. Dan saya lihat dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan istri saya ada kalanya nonton dan dia katakan, kok bisa begitu? Ya. Ada kalanya orang didoain kelepasan. Ada karpet yang di depan ini dilem, saudara. Satu waktu saya doain anak muda, dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya penuh tato. Dan seluruh tatonya diisi kuasa kegelapan. Ketika saya doain dia, mata hitam sudah nggak ada. Dia baca mantra. Tapi Roh Kudus berkata kepada saya, kamu jangan tengking orang ini. Saya ingat waktu itu Roh Kudus bilang saya, kamu hanya pakai anggur perjamuan. Pertama kali saya usir setan paling enak dengan orang ini. Karena saya nggak keluarkan suara, benar. Ini bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Teman-teman saya yang ada di kantor berkata begini, mau ditemani. Karena mereka dengar bahwa orang ini sudah 5 hamba Tuhan yang usir setan dari orang ini. 5 hamba Tuhan itu, semua dia kejar, dipukulin, semua ada yang lari masuk sampai kamar mandi. Menurut cerita, tapi saya belum lihat. Tapi saya lihat ketika saya doain orang ini, waktu dia robek bajunya, saya lihat seluruh tubuhnya. Sampai di eyeshadow, dia laki-laki sampai eyeshadow, semuanya. Dan semuanya diisi. Itu orang tuanya gitu, saudara. Kalau mau makan ikan, dia tinggal taruh air di dalam baskom, panggil nama ikan. Ikan muncul di situ. Ilmunya itu seperti apa? Lalu turunnya ke anak ini. Bapak Ibu tahu entah. Ketika saya doain dia, ketika dia didoain, ketika saya berdoa, darah Yesus, tiba-tiba dia robek jubahnya, mata hitamnya nggak ada, tinggal mata putih. Ketika dia datang mendekat ke saya cuma celupkan tangan di dalam anggur perjamuan, saya percik. Dia terlempar 3 meter, di 3-4 langkah ke belakang. Dia teriak suaranya seperti suara naga. Bapak Ibu pernah dengar suara naga? Pernah dengar suara naga? Saya juga belum pernah dengar. Saya tahu itu dari mana. Saya tahu dari film-film Mandarin.
Betul enggak? Belum pernah dengar suara naga. Suaranya seperti suara itu, suara yang naga itu. Suaranya begitu, ada kalanya suara seperti ular, badannya seperti ular melengkung datang ke saya. Saya cuma percik, tiba-tiba dia terguling. Terus dia teriak, panas, panas. Lalu dia ambil karpet itu, dia gulung dirinya, saudara. Itu ruangannya mungkin setengah dari ruangan ini ya. Setengah dari ruangan ini. Dia guling dirinya di dalam. Terus pikiran saya main, bagaimana mau percikin orang ini? Roh Kudus bilang, jangan tengking-tengking. Lalu saya ingat, malaikat katakan gini, suruh malaikat tarik dia keluar dari dalam karpet itu. Kalau saya katakan begini, dalam nama Yesus, malaikat aku minta tarik orang ini keluar dari dalam karpet. Bapak Ibu tahu, tiba-tiba ada satu kekuatan yang tarik dia keluar dari dalam karpet. Saya nggak tarik. Saya masih tetap duduk di mimbar, duduk di tangga mimbar begini. Malaikat tarik dia keluar. Tangannya dua di belakang kakinya lurus dan dia ditarik keluar. Dan saya minta malaikat tekuk kakinya, suruh dia berlutut dan tekuk kakinya dan dia berlutut di depan saya. Mulutnya masih terkunci, malaikat buka mulutnya. Tiba-tiba mulut yang terkunci itu tiba-tiba dibuka oleh satu kekuatan yang saya nggak lihat. Lalu Roh Kudus berkata kepada saya, ambil anggur perjamuan, tuangkan dalam mulutnya. Ketika saya tuangkan dalam mulutnya, plok, 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 roh jahatnya keluar semua. Hari ini jadi hamba Tuhan. Tepuk tangan kurang meriah. Bapak Ibu kalau ketemu orang ini, penuh tato saudara sampai ujung-ujung jari. Tapi kalau Bapak Ibu bicara 1, 2 kata, 3 kata, maka ayat firman mengikutinya. Semua dia keluarkan ayat firman. Dia ketemu dengan orang-orang, mereka tanya gini, kenapa kamu baca? Hafal semua ayat firman Tuhan. Dia berkata, dulu buku mantraku 4 buah lebih tebal dari Alkitab. Masa Alkitab yang cuma tebal ini saya nggak bisa hafal semuanya? Jadi waktu saya sebelum ketemu dia, saya tanya, kamu masa hafal mantra semua? Masih hafal, Pak Pendeta. Setelah didoain kelepasan, saya katakan kepada dia, coba hafal mantranya. Gak bisa ingat sama sekali. Hilang sama sekali. Ada di sini yang hafal mantra. Pemenang itu ada dalam perlindungan Tuhan. Saya ingat saya di Bali, saudara. Saya di Bali itu hampir setiap hari juga. Ketika orang datang ke Pak Gembala, cari Pak Luther. Datang ke Bapak Rengge, kamu cari Luther aja. Ada kalanya beliau yang tanggulangi kalau orang mau, ada kalanya cari saya. Ada kalanya orang datang, orang katakan, Pak, cincin saya. Itu cincin-cincin mahal, cincin-cincin permata. Ini diisi, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini mengganggu di rumah. Bagaimana ini Pak Pendeta? Ya ini nggak boleh dihancurkan. Bikin surat pernyataan dengan saya, tanda tangan di atas meterai, dan saya tahan 2 minggu. Saya simpan 2 minggu. Kalau saya tidak diganggu, kalau istri dan anak-anak saya tidak diganggu, maka 2 minggu saya telepon Bapak, Bapak jual cincin ini, lalu uangnya dipakai untuk keluarga Bapak. Dan dia oke. Jadi ada cincin gede-gede. Ada kalanya kalau saya ke kantor saya sengaja pakai cincin gede-gede, mereka, wow, kamu punya cincin baru. Saya bilang, kamu nggak boleh pakai ini. Mereka udah langsung ngerti, wah ini orang, kemudian saya simpan lagi dalam saku. Istri saya katakan, jangan, saya bilang, jangan disentuh, biarkan saya. 2 minggu, saya tanya keluarga kita, baik-baik saja. Anak-anak saya masih kecil-kecil waktu itu, juga oke. 2 minggu saya telepon, Pak, ketemu saya di kantor. Surat apa keterangannya yang saya kasih ke Bapak kembalikan, ini cincinnya, saya kembalikan. Jadi nanti satu waktu kalau ada pelayanan kelepasan, kalau orang punya permata yang sudah dimantra-mantrain, jangan Anda ambil basarokura, basantokura, apa-apa. Jangan, itu nggak boleh, itu nggak ada etika. Arahkan mereka buat surat pernyataan, jual, sehingga mereka tidak taruh di rumah. Karena setan itu pakai itu menjadi medium. Setan itu kan tidak omnipresence. Tuhan kita omnipresence. Amin. Dia bisa pakai rumah, dia bisa pakai cincin, dia bisa pakai gelang, dia bisa pakai anting, dia bisa pakai macam-macam. Amin. Satu waktu saya melayani seorang ibu cantik. Datang, waktu itu saya ingat, datang dan tadi layani, ternyata suaminya itu pergi, tinggalkan dia. Iblis itu kan membuat mata rohani orang tertutup. Dan ketika dia datang dan dia selalu peluk tasnya tuh kenceng-kenceng di depan saya.
Roh Kudus bawa mata saya terus perhatikan dia punya gerakan peluk ininya. Dan Roh Kudus bilang, tanya, ada apa dengan tasmu? Dia tetap kencangin. Yang tadi satu tangan dia peluk dua-dua. Dan dia katakan begini, Pak Pendeta nggak boleh tahu ini. Ya kalau ibu tidak terbuka, Alkitab katakan bagaimana ibu mau dibebaskan. Lalu akhirnya dia terbuka. Dia katakan, suamiku pergi tinggalkan saya 7 tahun. Dan saya stres. 2 tahun ini, saya diarahkan oleh teman-teman untuk pergi ke paranormal. Dan ketika saya sampai di paranormal kasih saya eyeshadow, lipstick, blush on, saya hafal karena istri saya sering pakai. Bahkan sering temanin istri pergi beli. Ya. Dan ketika saya pakai, ketika suami pulang, ketika saya pakai, dia nggak kemana-mana. Dia tetap tinggal dalam rumah. Tapi satu waktu suamiku juga belajar. Jadi ketika suamiku tahu bahwa saya pakai sesuatu untuk menahan dia di rumah, menurut kata wanita itu. Dan ketika saya masuk kamar mandi dan mandi, hilang semuanya. Waktu saya keluar, suaminya pergi. Jadi ketika dia datang ke saya, suaminya itu lagi pergi. Saya minta semua yang ada dalam tasnya, saya taruh dalam satu kresek. Dan ketika saya doain, ketika saya bakar itu, bau sulfur. Sulfur itu bau roh jahat, saudara. Kuasa-kuasa kegelapan diusir. Saudara, ketika itu terbakar, saya lihat wajahnya. Wajahnya tiba-tiba jadi tua. Wajahnya tiba-tiba jadi tua. Saya berdiri di hadapan Tuhan dan saya berkata, Tuhan, orang ini milikmu. Pulihkan keadaannya kembali. Kembalikan kepada dia, kepada standar kemuliaan. Bapak Ibu tahu, tiba-tiba wajahnya kembali. Tuhan pulihkan kembali dia. Wajahnya kembali dipulihkan. Jadi lebih baik. Tadi wajahnya tua. Setan mencoba mengintimidasi dia, tapi Tuhan pulihkan kembali. Wajahnya kembali jadi wajah yang cantik, wajah yang baik. Dan ketika dia pulang, saudara, 3 bulan kemudian, dia telepon kepada kami di kantor. Dia katakan begini, suaminya sekarang pulang karena perempuan itu mencoba untuk mengambil semua harta yang dia punya. Dan dari cara itu, dulu dia sudah seperti itu. Dari cara itu, Roh Kudus ubah hatinya untuk dia kembali kepada istrinya sekali sudah pergi 7 tahun. Tidak pernah nuntut, tidak pernah nyari-nyari, hanya terus doakan dia. Dan mulai hari ini sampai hari ini, mereka tetap jadi suami istri. Bahkan suaminya sekarang sudah jadi PDP sekalipun jadi pengusaha. Sudah melayani Tuhan. Saya percaya bahwa melayani Tuhan itu bukan sambilan ya. Melayani Tuhan itu pekerjaan utama. Bisnis kita yang sambilan. Jadi Pak Kus ini sebenarnya hamba Tuhan. Beliau hamba Tuhan. Ya, beliau hamba Tuhan sambil berusaha. Saudara juga adalah hamba Tuhan sambil berusaha. Jangan bilang saya pengusaha sambil melayani Tuhan. Jangan bilang melayani Tuhan itu sambilan ya. Yang ketiga, ada jaminan kemenangan yang luar biasa. Berapa banyak yang percaya ada jaminan kemenangan yang luar biasa? Kalau Bapak Ibu tahu bahwa dalam Tuhan ada jaminan kemenangan, maka saya percaya bahwa tidak ada orang yang memilih jaminan yang lain, garansi yang lain. Garansinya hanya dalam Yesus. Amin. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata begini. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang wow, jaminan kemenangan yang luar biasa. Kita adalah yang pertama dikatakan bahwa kita adalah imamat. Imamat itu sekumpulan orang yang melayani di rumah Tuhan. Sedangkan kata umat dipakai bahasa Yunani periosios. Periosios itu punya 3 arti. Harta kesayangan, milik satu-satunya, kepunyaan Allah sendiri. Jadi ketika Anda dengar hamba Tuhan berkata begini, umat Allah, Anda harus tahu Anda itu harta kesayangan Tuhan. Anda harus tahu Anda milik satu-satunya, nggak ada milik lain. Anda harus tahu Anda kepunyaan Allah. Kalau
kita ini milik kepunyaan Allah satu-satunya, itu garansi pembelaan Tuhan bagi kita. Itu garansi di mana Tuhan akan tolong saudara dan saya. Umat kepunyaan Allah sendiri. Saya percaya kalau kita punya harta berharga di rumah, gak semua orang boleh lihat. Kalau kita punya berangkas pun, itu hanya tahu suami istri yang tahu. Dia punya nomornya. Ya, nggak semua orang tahu. Di waktu-waktu tertentu kita pakai, di waktu-waktu tertentu kita lihat. Sama, kalau kita bikin mata Tuhan, maka kita akan dijaga. Itu menjadi penawar, itu menjadi jaminan, itu menjadi garansi saudara dan saya. Kalau Tuhan adalah garansi kita, lalu Bapak Ibu mau takut apa? Bapak Ibu mau takut apa? Saya ingat satu waktu saya, istri, kakaknya, kita satu keluarga dalam mobil ketika Ambon lagi rusuh. Kita lewat satu daerah, itu daerah memang daerah Kristen memang. Tapi persis saudara-saudara kita yang waktu itu bukan yang non-Kristen juga lewat di situ. Sehingga daerah itu turun mengepung, kita ada di tengah-tengahnya. Orang nggak tahu mana mobil yang di dalamnya ada orang Kristen atau tidak. Saya lihat batunya itu lari kemana-mana, tombaknya lari kemana-mana. Itu bisa saja kenal mobil kita. Kita di dalam langsung berbahasa roh. Itu supirnya Ibu Pola dari Bank BI. Itu kakak perempuan kan istrinya kerja di Bank BI. Itu sampai gemetaran. Ngomong ke saya gini, Pastor Luther bagaimana? Sudah nggak bisa ngomong, lidahnya tuh seperti lengket, saudara. Siapa namanya? Mas. Sudah Mas, tetap nyetir, tetap jalan terus, jangan berhenti. Batu di mana-mana. Kalau orang kemana-mana, kiri kanan orang udah berdarah, orang jatuh di kita udah nggak mau lihat orang. Saya bilang istri saya udah jangan lihat, lurus ke depan. Bayangkan, kita bisa lewat situasi yang bagi saya itu nggak mungkin. Kita bisa lewat, sepertinya ada jalan. Dan kita bisa sampai di rumah. Sampai di rumah baru dapat udara, saudara. baru dapat udara. Tapi Tuhan bisa pimpin kita lewat. Garansinya Tuhan. Ya ketika Petrus dibelenggu kaki, tangan, leher dibelenggu. Tiba-tiba malaikat tepuk, bro, ngapain di sini? Gugur rantai. Ayo keluar, pakai baju, pakai sepatu mau keluar. Pintu semua terbuka otomatis. Petrus ikut, baru sadar ternyata malaikat ikut campur tangan. Kalau garansinya Tuhan, selalu ada jalan. Kalau garansinya Tuhan, tidak perlu takut dengan tantangan. Kalau garansinya Tuhan, selalu ada kesempatan. Dan ingat, selama ada Tuhan, maka ada kesempatan. Selama ada Tuhan, maka ada jalan keluar. Selama ada Tuhan, Anda lebih daripada pemenang. Tepuk tangan bagi Tuhan yang hebat. Ya, mohon maaf, ini 1 bulan gak ketemu saudara, ngomongnya agak panjang.